Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali lagi dalam PA Wilayah GKI Ngupasan. Saudaraku, setiap kita tentu pernah melihat peta tradisional atau peta elektronik di HP kita masing-masing. Setiap kali hendak pergi ke tempat yang kita tidak tahu jalan menuju tempat itu, maka kita akan membutuhkan peta. Kalau tidak menggunakan peta, kita akan melihat petunjuk arah. Atau cara yang paling ampuh adalah bertanya kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Segala macam cara akan kita lakukan supaya kita bisa sampai di tempat tujuan yang kita inginkan. Ini masih persoalan tujuan tempat atau lokasi. Bagaimana jika kita diajak bicara tentang tujuan hidup? Pertanyaan ini bukan hanya dipikirkan oleh anak-anak muda yang baru lulus studi saja. Ada banyak orang dari berbagai kalangan usia mempertanyakan tujuan perjalanan hidup mereka. Sebagai murid-murid Kristus, kita punya tujuan untuk tinggal dekat dengan Bapa kita. Karena itu pembahasan tentang kerajaan Allah atau sorga sudah tidak asing lagi dalam ajaran kita. Siapa murid Kristus yang tidak ingin tinggal di rumah Bapa? Hidup bersama dengan Dia. Semua kita tentu ingin tinggal bersama dengan Bapa. Begitupun para murid Yesus, khususnya ketika Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata tinggal pada ayat 2 ini menggunakan kata mone, yang artinya tempat tinggal. Yang akar katanya juga dipakai Yesus ketika menjelaskan bahwa Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Yesus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukankah tempat tinggal yang demikian yang kita cari dalam hidup kita? Begitupun Thomas, ia sangat penasaran dengan tempat tinggal itu. Sampai-sampai ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipikirkan banyak orang. Namun sebelum melihat jawaban Yesus, mari kita kembali menyimak penjelasan Yesus tentang kepergiannya. Ayat 3. "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Pendeta Hadian pernah menuliskan bahwa Yesus pergi untuk kembali. Seperti lagu "Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti." Yesus datang kembali, menghampiri kita dan membawa kita ke tempat yang telah Ia persiapkan. Kisah ini mengingatkan saya dengan kisah yang pernah saya sampaikan di khotbah pertama di Ngupasan, yakni kisah ketika bapak saya merantau dari Tanah Karo ke Surabaya untuk kali pertama. Saat itu saya masih SMP, dan bapak pergi hanya dengan kalimat, "Bapak pergi dulu ya nak." Sebagai seorang anak, saya merasakan kasih sayang bapak yang cukup besar. Karena saya tahu bahwa bapak pergi menyiapkan segala sesuatunya supaya saya bisa lulus kuliah S1. Saya merasa bahwa Bapak pergi untuk bisa menyediakan satu tempat di masa depan yang layak untuk saya anaknya. Sebagai orang tua, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian cukup paham dengan apa yang Bapak saya lakukan. Kepergiannya memang membuat jarak, tetapi tidak menjauhkan relasi kami. Kepergiannya membuat saya menanti kapan Bapak akan pulang. Kepergian Bapak membuat saya semakin mengerti arti rindu. Kepergian Yesus pun begitu.
Ia pergi untuk kembali. Kepergian Yesus juga menciptakan jarak dan rindu. Namun kepergian juga akan menimbulkan tanda tanya, saudaraku. Seperti Thomas yang bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Menariknya, Yesus tidak menjawab dengan nama lokasi atau tempat. Yesus menjawab dengan kalimat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jawaban Yesus ini mungkin terlihat membingungkan dan tidak memuaskan mereka yang mencari tahu tempat di mana Yesus pergi. Namun jawaban Yesus mengajak para murid untuk menyadari bahwa tujuan mereka sudah ada di depan mata. Tujuan mereka berada di tempat tinggal Bapa itu sedang terjadi. Yesus mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Dan sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Para murid sudah sampai di tujuan hidup mereka. Mereka hanya perlu menjalani tujuan itu. Seperti yang Yesus katakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya sekedar jalan menuju Bapa, melainkan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia bukan jalan menuju kebenaran ataupun jalan menuju hidup, melainkan Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Ketika kita mengenal Yesus, kita diajak untuk berjalan bersama dengan Dia. Kita diajak untuk mengenal kebenaran di dalam Dia. Bahkan kita diajak untuk hidup bersama dengan Dia. Tujuan kita sudah sampai. Yesus sudah tinggal bersama dengan kita, dekat dengan kita. Dan semakin kita mengenal Yesus, maka kita semakin mengenal Bapa. Saudaraku, jawaban Yesus atas pertanyaan Thomas menunjukkan bahwa betapa pentingnya relasi. Yesus menggunakan istilah tempat tinggal, rumah Bapa, di mana aku berada kamu pun berada. Bahkan Yesus berkata, Ia akan kembali. Kehidupan iman murid Kristus bicara soal relasi, persekutuan yang intim dan harmonis, seperti rumah dan keluarga. Tidak ada hal yang lebih penting di rumah kita selain orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Rumah tidak bicara tentang gedung dan materi. Rumah bicara tentang orang-orang yang kita rindukan, orang-orang yang kita nantikan, orang-orang yang ingin kita dengarkan. Saudaraku, tujuan hidup memang hal yang penting untuk dimiliki setiap orang. Dari perkataan Yesus, saya menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan perjalanan itu sendiri. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia yang datang kepada kita, mengajak kita untuk tinggal bersama dengan Dia. Kita sudah sampai pada tujuan kita. Dan kini saatnya kita menjalani tujuan itu. Mari kita berelasi bersama dengan Tuhan dalam kerinduan untuk mengenal Dia hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.